Hai anak-anakku, hello, apa kabarmu? Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan sekolah minggu ya anak-anak. Selamat bertemu kembali hari ini dengan Bu Dewi, juga dengan Mas Christian yang mengiringi pagi hari ini di acara sekolah minggu. Nah, anak-anak, mestinya anak-anak sudah pada mandi toh. Nah, sudah sarapan juga kan? Ya, yuk. Tentunya anak-anak sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu live streaming. Ingat, anak-anak tidak boleh bosan ya, meskipun belajar di rumah anak-anak tidak boleh bosan. Mari kita akan mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk sambil tepuk tangan ya. Ayo semangat. Yuk. Sudah memuji nama Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Tuhan sudah memanggil anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini, dan anak-anak sudah menjawab ya, ya, ya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa dahulu ya anak-anak. Marilah kita akan tutup mata dan juga tangan kita lipat, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam keluarga kami. Terima kasih kalau pada malam hari kami boleh tidur nyenyak ya Bapa, dan Engkau membangunkan kami pagi hari ini dengan badan yang sehat dan segar, sehingga kami bersama anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu live streaming. Terima kasih ya Bapa atas semuanya itu. Kami mengucap syukur ya Bapa, kiranya pada hari ini, pagi ini Tuhan, menyucikan hati kami, juga membuka pikiran hati kami ya Bapa, di dalam kami mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan akan memimpin, menyertai kami dalam acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau sendiri yang akan memimpin kami, anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini hanya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anakku, sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dulu pujian Aku Anak Raja. Yuk, Mas Christian.
sekalian, mari sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita dari Pak Lili ya. Anak-anak harus mendengarkan dengan baik ya, oke? Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Hari ini mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa untuk bisa mendengar firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih pagi ini kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 ini. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, dan Tuhan perkenankan untuk boleh mengerti juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, masih ingat siapa ini? Siapa? Ini siapa ini? Ini yang hijau ini? Iya, ini Froki. Ya, bener. Kalau yang ini, yang kuning ini, siapa ini? Iya, ini Daki. Froki, Daki. Ini juga rajin sekolah minggu. Makanya ketika hari Minggu tiba, si Froki datang ke rumah Daki untuk mengajak sekolah minggu. Dia berjalan ke rumah Daki. Daki, 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 Daki. Oh, halo Froki, ada apa? Loh, ini kan sekolah minggu, hari Minggu kan kita sekolah minggu. Oh iya, tapi aku nggak mau sekolah minggu. Loh, kenapa Daki? Aku malu. Loh, malu kenapa? Bajumu bagus, sepatumu juga bagus meskipun tidak baru. Apa yang kamu harus malu? Pokoknya aku malu, aku nggak mau sekolah minggu. Loh, coba cerita. Nanti siapa tahu aku bisa menolong kamu. Kenapa kamu malu? Yuk toh, berangkat bersama-sama. Enggak, aku malu. Pokoknya aku malu. Loh, kenapa malu? Gini loh, Oke. Aku cuma dikasih ibu uang persembahan cuma sedikit. Jadi aku malu. Loh. Jangan begitu, Daki. Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita persembahkan, tapi Tuhan melihat kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Jadi berapapun besarnya, berapapun kecilnya persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan, Tuhan pasti menerima kalau itu dipersembahkan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Yo, ayo toh, enggak apa-apa. Nanti kita bersama-sama bisa ketemu teman-teman di sekolah minggu. Oh gitu ya. Apa kamu tidak ingat? Kakak dulu pernah cerita. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya toh? Oh iya, aku ingat. Ya, ingat. Nah, yuk kita sama-sama ke sekolah minggu. Yuk, ayo. Akhirnya dua sahabat ini berangkat ke sekolah minggu. Nah, apa yang dikatakan oleh Daki tadi itu tidak bagus, tidak baik. Kenapa? Ya seperti yang dikatakan Froki tadi, Tuhan tidak melihat seberapa yang kita persembahkan, tapi Tuhan melihat hati kita. Nah, kita sungguh-sungguh tidak, atau kita memberikan persembahan dengan bersengut, dengan marah, tidak dengan sukacita.
Tuhan senang kalau kita mempersembahkan, seberapapun persembahan kita diberikan dengan sukacita. Nah, tadi Rocky juga mengatakan ada cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, yuk kita baca ya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 6 ya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Ayat 1 sampai yang ke-15 ya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Pak Lili baca ya, dengarkan baik-baik. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, ini cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu itu Tuhan Yesus ya, sudah sangat terkenal. Orang banyak sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sering mengadakan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke Tiberias, ada seorang anak kecil yang juga ingin melihat apakah Yesus juga akan membuat mujizat lagi di sini, di tempat kita ya. Maka dia pun bersiap-siap. Dia membawa sangu, membawa bekal ya, 5 roti dan 2 ikan. Siapa tahu nanti di sana tidak ada yang jual makanan, aku bekal saja. Nah, anak ini kemudian berangkat bersama orang banyak, dan betul juga Tuhan Yesus datang ke Tiberias. Karena banyaknya orang, maka Tuhan Yesus naik ke gunung, ke tempat yang tinggi ya, biar bisa dilihat oleh orang banyak. Saya tadi mengatakan ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, Tuhan tanya pada siapa? Iya, Filipus. Dikatakan di sini, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Apa jawab Filipus? "Waduh, orangnya banyak sekali Tuhan. Uang 200 dinar saja tidak akan cukup, walaupun hanya dibagi secuil
cuil-cuil karena orangnya banyak. Nah, waktu Tuhan bertanya pada Filipus, didengar oleh orang-orang di sekitar itu. Anak ini juga mendengar. Wah, iya, untung aku bawa bekal. Kalau tidak, wah, tidak bisa makan aku. Tapi kemudian dia pikir, kalau aku makan sendiri, yang lain tidak makan, bagaimana? Nah, kebetulan dia duduk di dekat Andreas, murid Tuhan Yesus yang lain. Dia dan jawil tangannya Andreas, Pak, aku punya bekal, tapi hanya sedikit, cuma 5 roti dan 2 ikan. Apakah cukup ya untuk semuanya ini? Dan Andreas, coba ayo kita datang kepada Yesus. Kemudian Andreas ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, di sini ada seorang anak yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah ini cukup? Apakah ini cukup untuk semua orang ini? Kemudian Tuhan mengatakan, suruh mereka semua duduk. Setelah semua duduk, jumlahnya ada 5.000 orang, itu hanya laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak seperti anak yang bawa bekal ini. Jadi jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Kemudian Tuhan mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya ya pada mereka semua yang duduk itu. Dikasihkan sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka minta 2 kasih 2, minta 3 kasih 3. Dan juga dilakukan dengan 2 ikan itu. Pokoknya yang minta berapa kasih saja. Semuanya dikasih dan semuanya sudah makan dan kenyang. Kemudian Yesus mengatakan pada murid-muridnya, coba kumpulkan yang sisa-sisa itu supaya tidak ada yang terbuang. Kemudian para murid mengumpulkan, dimasukkan ke keranjang sampai penuh keranjangnya. Setelah dihitung ada 12 keranjang penuh dengan roti potongan-potongan yang sisa, bukan bekas dimakan ya, tapi karena Tuhan Yesus tadi mengatakan berikan sebanyak yang mereka mau, dipotong. Nah, ini potongan yang belum dimakan ada 12 keranjang. Pelajaran apa yang kita dapat dari ini? Nah, bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dipersembahkan, seberapa besar yang dipersembahkan, tapi niat hati, kesungguhan ketika kita mempersembahkan. Seperti anak kecil tadi ya, dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tidak akan cukup untuk semua itu, tapi dia dengan sungguh-sungguh memberikannya, mempersembahkannya pada Tuhan, diberikan pada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan berlaku. Nah, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang lebih dapat makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Nah, anak-anak, ya, Tuhan Yesus tidak melihat seberapa besar yang kita persembahkan. Nah, entah itu 2.000, 5.000, 10.000. Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat hati kita ketika kita mempersembahkan. Apa kita mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita? Nah, itu persembahan yang diterima Tuhan. Hati kita yang penuh sukacita, mengucap syukur dengan memberikan persembahan, walaupun hanya sedikit. Tapi kalau persembahan itu diberikan dengan sukacita, Tuhan pasti menerimanya dan akan memberkati menjadi banyak. Ya, ingat, Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan yang kita haturkan pada Tuhan, tapi melihat hati kita waktu kita mempersembahkan. Oke? Amin. Ya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan dan mengajar kami untuk kami bisa mempersembahkan dengan lebih sukacita, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kami persembahkan, tapi Tuhan melihat hati kami, kesungguhan kami dalam mempersembahkan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami agar kami dapat mempersembahkan dengan sukacita apa yang telah kami terima dari Tuhan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Anak-anakku semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Lili, ya. Tadi ditemani oleh siapa tadi, ayo? Sama Daki dan Froki, ya. Kita tadi sudah mendapatkan pelajaran dari firman Tuhan tadi bahwa kita harus mempersembahkan. Kalau mempersembahkan harus sungguh-sungguh, harus selalu suka cita. Oke, ya. Untuk menyambut firman Tuhan tadi, kita akan memuji nama Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Pada pagi hari ini, anak-anak jangan lupa kalau di rumah tidak boleh bosan, ya, tetap semangat, tetap rajin dan setia kepada Tuhan. Nah, juga anak-anak tidak boleh lupa harus mengikuti protokol kesehatan, ya. Kalau keluar rumah harus pakai masker, juga harus rajin-rajin mencuci tangan, ya. Nah, sebelum kita menutup, kita akan berdoa dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman yang kami dengar tadi ya Bapa menjadi makanan roti kehidupan bagi kami, dan kami akan melakukannya sehari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak-Mu, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati Bapak Pendeta kami, memberkati warga jemaat jika tidak tinggaleh. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami hanya bersandar kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini Bapa hanya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, kita akan pujikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali anak-anakku di ibadah sekolah minggu.